Kisah sahabat mulia Amr bin As. Kisah ini dimulai kira-kira setengah abad sebelum hijrah, saat Amr bin As lahir. Ayah Amr bin As bernama As bin Wa'il yang menjadi salah seorang pemimpin dan tokoh Arab terpandang pada masa jahiliyah. Ayahnya merupakan sosok yang memiliki kedudukan tinggi di kalangan suku Quraisy. Pada tahun 8 Hijriah, tatkala Allah berkenan melapangkan hati Amr bin As untuk menerima agama baru, maka pada saat itulah Amr pergi menyusuri jalan menuju Madinah Munawwarah untuk menemui Rasulullah dan menyatakan masuk Islam di hadapan beliau. Di tengah perjalanan, Amr berjumpa dengan Khalid bin Walid dan Utsman bin Tolhah. Keduanya pun memiliki tujuan yang sama, yakni untuk masuk Islam. Akhirnya ketiga orang itu berangkat bersama-sama. Ketika mereka menjumpai Rasulullah, Khalid bin Walid dan Utsman bin Tolhah segera berbaiat menyatakan sumpah setia kepada Rasulullah. Sesudah itu Rasulullah membentangkan tangannya kepada Amr bin As. Lalu Amr memegang tangan Rasulullah. "Apa yang terjadi denganmu, wahai Amr?" tanya Rasulullah kepada Amr. "Aku berbaiat kepadamu supaya dosa-dosaku di masa lalu diampuni." Islam dan hijrah, keduanya menghapus dosa yang terjadi sebelumnya. Pada saat itu Amr bin As langsung berbaiat kepada Rasulullah. Namun kejadian ini meninggalkan kesan pada diri Amr bin As yang sering disebut-sebutnya, "Demi Allah, mataku tidak pernah memandang Rasulullah dan menatap wajah beliau sampai beliau kembali ke pangkuan Allah." Dengan cahaya kenabian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat diri Amr bin As. Beliau mengetahui potensi yang dimilikinya. Maka Rasulullah menunjuk Amr menjadi panglima pasukan muslim dalam perang Zatus Salsabil. Meski dalam pasukan tersebut banyak terdapat para tokoh muhajirin dan ansor yang lebih dahulu masuk Islam dibandingkan dengan dirinya. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Umar memanfaatkan kemampuan dan pengalaman Amr bin As untuk berkhidmat kepada Islam dan kaum muslim. Lewat Amr bin As, Allah berkenan menaklukkan negeri demi negeri yang berada di tepi pantai Palestina. Pasukan Romawi satu demi satu menyerah. Kemudian Amr bin As bersama pasukannya berniat mengepung Baitul Maqdis. Amr bin As semakin memperketat pengepungan di sekeliling wilayah Baitul Maqdis sehingga Artobun, yakni panglima pasukan Romawi, patah semangat. Akibat pengepungan itu, Artobun melepaskan kota suci tersebut dan memilih melarikan diri. Maka Yerusalem pun kembali ke pangkuan kaum muslim. Pada waktu itu, seorang pemuka agama Nasrani di sana berharap penyerahan kota suci ini dapat dihadiri oleh khalifah. Maka Amr bin As segera menulis sebuah surat kepada Umar Al-Faruq, mengundang khalifah untuk menerima langsung penyerahan Baitul Maqdis. Maka Khalifah Umar bin Khattab pun hadir dalam penyerahan tersebut, dan dia menandatangani perjanjian penyerahan kota Yerusalem. Alhasil Yerusalem diserahkan kepada kaum muslim pada tahun 15 Hijriah berkat usaha Amr bin As radhiyallahu anhu. Umar Al-Faruq jika diingatkan kepada peristiwa blokade Baitul Maqdis dan setiap kali teringat kehebatan Amr bin As, maka Umar akan berkata, "Kita sudah berhasil mengusir Artobun Romawi berkat Artobun dari bangsa Arab, yakni Amr bin As." Amr bin As masih terus meraih kemenangan gemilang dengan menaklukkan Mesir. Akhirnya negeri yang subur ini menjadi bagian dari wilayah Islam. Selain itu, Amr bin As berhasil menaklukkan pintu-pintu benua Afrika, negeri Maroko, lalu ke Spanyol. Semua ini dilakukan Amr bin As untuk kaum muslim hanya dalam masa setengah abad.
Salah satu ucapan Amr bin As yang sangat bermakna ialah sebagai berikut. Manusia itu terbagi tiga, manusia yang sempurna, separuh manusia, dan manusia yang tak bermakna. Adapun manusia yang sempurna ialah manusia yang lengkap agama dan akalnya. Apabila dia hendak memutuskan sebuah perkara, maka dia akan meminta pendapat orang-orang cerdas sehingga dia akan terus mendapatkan petunjuk. Sedangkan ada separuh manusia yang disempurnakan agama dan akal mereka oleh Allah. Apabila dia ingin memutuskan sebuah perkara, dia tidak meminta pendapat orang lain. Dan dia akan berkata, manusia seperti apa yang mesti kuikuti pendapatnya, yang mana pendapatku akan kutinggalkan dan kuikuti pendapatnya. Maka ada kalanya dia benar, ada kalanya dia salah. Adapun orang yang tak bermakna ialah orang yang tidak beragama dan tidak berakal, maka dia akan selalu keliru dan terbelakang. Demi Allah, aku selalu meminta pendapat orang lain, bahkan kepada pembantuku. Tatkala Amr bin As jatuh sakit dan merasa ajalnya telah tiba, dia menangis dan berkata kepada anaknya, Aku pernah mengalami 3 keadaan yang diketahui diriku sendiri. Aku pernah menjadi orang kafir. Sekiranya aku meninggal pada waktu itu, bisa dipastikan aku akan masuk ke dalam neraka. Sewaktu aku berbaiat kepada Rasulullah SAW, aku begitu malu kepada beliau, sehingga kedua mataku tak berani menatapnya. Seandainya aku meninggal pada waktu itu, pasti banyak orang yang bilang, selamat bagi Amr yang sudah masuk Islam secara baik dan meninggal secara baik-baik pula. Sesudah itu, aku mengalami banyak kejadian, dan aku tidak tahu semua itu akan memberi kebaikan kepadaku ataukah keburukan. Ya Allah, Engkau dulu pernah memerintahkan kami berbuat baik, tapi kami bermaksiat. Engkau dulu pernah melarang kami, tapi kami masih saja tidak berhenti melakukannya. Tak ada daya upaya kami selain berharap ampunan-Mu, wahai Zat yang Maha Penyayang. Ya Allah, tidak ada kekuatan yang kumiliki, maka menangkanlah aku. Tidak ada yang tidak punya kesalahan, maka maafkanlah aku. Aku bukanlah orang yang sombong, melainkan orang yang memohon ampunan. Maka ampunilah aku, wahai Zat yang Maha Pengampun. Amr bin As terus mengulang-ulang doa itu hingga ruhnya berpisah dari raganya. Wallahu a'lamu bishawab.